Berbalut nama-nama bunga bukan berarti dikenal karena keindahannya. Badai siklon tropis di Indonesia menjadi ancaman nyata. Ribuan nyawa melayang dan lebih dari itu juga banyak yang hilang. Bagaimana Indonesia sebaiknya bersiap menghadapi potensi ancaman badai siklon tropis ke depannya? Telah bergabung bersama kami pakar hidrometeorologi Institut Teknologi Bandung, Army Susandi. Selamat sore Bang Army. Selamat sore Bang David, Silahoy. Ya, terima kasih Bang Army sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Bang, bagaimana Anda melihat tren kemunculan siklon tropis ini yang semakin sering menghampiri wilayah Indonesia bahkan dalam 2 dekade terakhir? Ya, terima kasih Bang David. Jadi memang dalam dua dekade terakhir ini, indikator nyata dan mengkhawatirkan sudah menjadi hal yang membuat siklon ini sudah mulai muncul di Indonesia. Data yang kami teliti dan juga data BMKG menunjukkan peningkatan frekuensi yang sangat jelas Bang David. Sejak awal tahun 2000-an dulu rata-rata tampilnya siklon ini ke wilayah Indonesia hanya 1 sampai 2 kejadian. Tetapi dalam 2020 sampai tahun 2025 ini angkanya mendekati 3 sampai 4 kejadian dalam per tahun. Nah, ini sudah mulai paling membekas kita adalah Seroja. April 2021 ini bukan hanya mendekat siklonnya, tetapi sangat dekat dengan daratan NTT, sehingga di perairan, kalau nggak salah di perairan Selat Safu saat itu. Dan Seroja ini membuat catatan adalah siklon yang paling dekat saat itu, sehingga memberikan suatu titik balik bagi kita. Ternyata siklon bisa mendekati daratan Indonesia, setidaknya mendekati lautan Indonesia. Nah, sekarang dengan yang senyar ini, maka siklon mematahkan beberapa teori yang tadinya tidak mungkin tumbuh di ekuator, tetapi kemudian dia bisa mendekati ekuator pada titik 6 derajat atau 7 derajat lintang utara, dan itu masuk ke daratan wilayah Indonesia, sepertinya Aceh ini. Apakah ada perubahan karakteristik siklon begitu, misalnya intensitasnya, durasi, atau arah pergerakan yang signifikan? Setidaknya ada 3 yang saya amati ini. Yang pertama, intensitasnya menjadi ekstrim. Kalau dulu Cempaka tahun 2017 itu terbentuk di selatan Jawa, meski tidak sekuat Seroja, tetapi menunjukkan suatu efek mendekati rumah Indonesia, di mana dia terperangkap di dekat pesisir Jawa selama beberapa hari. Nah, tapi sekarang malah masuk ke daratan Indonesia, itu yang pertama. Dan ini kenapa? Karena memang pemanasan laut ini memberikan bahan bakar yang ekstra kuat sebenarnya untuk bisa menunjukkan terjadinya siklon di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, durasinya lebih panjang. Kalau dulu hanya beberapa hari, contoh Dahlia, hanya beberapa hari saja, katakanlah hanya 1-2 hari. Kalau saat ini tidak, bisa sampai 5 hari masuk ke Indonesia. Sehingga dari mulai lautan, kemudian masuk ke daratan, dan kembali ke lautan Indonesia. Setidaknya sampai 5 hari. Ini saya kira sudah mirip yang ada di Amerika bagian selatan. Yang ketiga, ini yang paling penting Bang Davidnya, adalah arahnya semakin nekat mendekati daratan dan masuk ke daratan. Ini saya kira yang belum pernah terjadi, yang dulunya hanya yang pernah saya sebutkan 2017 dulu hanya berupa ekornya saja, tetapi sekarang dia masuk ke daratan, dan ini menurut saya cukup nekat nih siklon ini, sehingga membuat kita tergopoh-gopoh, kita tidak siap, dan juga kita mungkin tidak begitu cepat memberikan informasi pada masyarakat bahwasanya akan terjadi siklon di wilayah Indonesia pada lokasi tertentu. Baik, tadi Anda sempat menyebutkan ada perubahan suhu di laut begitu ya. Apakah ini memang pengaruh perubahan iklim global, dan apakah memang betul? Karena kan selama ini tuh orang ngomong climate change atau perubahan iklim ini tuh kayak satu isu yang seakan-akan tidak ada ini sebenarnya. Ada nggak ada lah begitu, bingung orang juga. Iya, faktanya begini. Perubahan iklim itu ditandai dengan kenaikan temperatur permukaan bumi. Nah, secara teoritikal, hasil penelitian dari IPCC, ahli PCC, kenaikan 1 derajat Celcius saja bisa meningkatkan kandungan uap air atmosfer di atas sebesar 7%. Artinya apa? Meningkat 7%. Dan itu adalah amunisi untuk cuaca ekstrim sepertinya siklon ini. Jadi artinya apa? Sudah pasti kalau temperatur naik, maka amunisi atau kolam air panas sebagai sumber penyebab adanya kenaikan atmosfer yang menyebabkan siklon itu semakin banyak, Bang David. Nah, ini yang terjadi saat ini. Contoh sama-sama aja dengan La Nina El Nino. Dulunya kita El Nino La Nina ini terjadinya setiap tahun, setiap periode ulang 3 sampai dengan 5 sampai 7 tahun sekali. Kalau sekarang tidak, setiap 3 sampai 5 tahun terjadi dia. Itu juga sama.
kenaikan muka air laut, dia memberikan suatu amunisi dalam bentuk kolam air panas atau wormful. Nah, ini yang terjadi saat ini. Semakin naik temperatur, maka amunisi penyebab adanya siklon tadi ataupun La Nina El Nino itu semakin besar saat ini. Dan kita berada pada wilayah yang sangat rentan. Kenapa? Karena kita 70% adalah laut. Berarti artinya apa? Kolam air panas kita bisa menyebabkan adanya kejadian-kejadian cuaca ekstrim seperti tadi. Termasuk adanya siklon tropis seperti ini yang ada di wilayah barat Indonesia. Tapi apakah itu betul karena kenaikan temperatur ya? Karena memang polusi udara atau mungkin paru-paru dunia semakin habis gitu, pepohonan gitu, atau karena apa gitu temperatur naik? Secara global memang seperti itu. Kenaikan muka air laut tadi disebabkan karena adanya pemanasan global, secara global terjadinya. Dan Indonesia sebagai negara yang kebanyakan laut, 70% laut tadi merupakan wilayah yang terkena dampaknya seperti itu. Nah, ditambah lagi dengan adanya kapasitas adaptif kita, kerentanan kita juga cukup tinggi saat ini. Sehingga kita terlihat sangat tidak siap dalam menghadapi siklon seperti ini. Saya kira sama dengan apa yang tidak dihadapi oleh negara tetangga kita, termasuk di Thailand maupun di Malaysia. Seperti itu. Jadi bisa dipastikan ini secara teorikalnya, kenaikan 1 derajat Celcius bisa meningkatkan kandungan uap air di atmosfer sebesar 7%. Jadi amunisinya bertambah, Bang David. Itu amunisinya. Betul, Bang David. Baik, jadi apa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah mengingat luas wilayah laut kita ini sangat besar. Jadi untuk mengantisipasi supaya permukaan laut ini suhunya nggak naik gitu. Saya kira tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu. Karena ini adalah masalah global. Artinya apa? Upaya pengurangan penyebab CO2 sebagai penyebab pemanasan global tadi, itu harus secara global. Maka dalam COP30 yang ada di Berlin kemarin itu, upaya global adalah penting. Kita bagian daripada itu. Maka kita ada negara yang maju, negara-negara Eropa, negara lainnya, dan kita sebagai negara kepulauan juga menjadi bagian dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Ini saya kira adalah aksi global, tidak bisa sendiri. Karena kita punya atmosfer yang satu, yaitu atmosfer global. Seperti itu, Bang David. Ya, baik. Bagaimana kita bisa menekan, artinya misalnya dalam pertemuan-pertemuan G20 atau pertemuan di PBB untuk mendesak agar negara-negara industri maju begitu yang memang memproduksi begitu banyak polutan itu kemudian bisa mengganti dengan teknologi baru begitu, teknologi yang ramah lingkungan. Bagaimana posisi kita tuh? Ya, saya kira Indonesia jelas posisinya bagaimana upaya mendorong dua kegiatan sekaligus. Satu adalah mitigasi, pengurangan gas rumah kaca, yang kedua adaptasi. Nah, ternyata saat ini overshoot, artinya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca tadi tidak akan mungkin lagi tercapai. Akibatnya apa? Adaptasi yang ditonjolkan saat ini. Nah, oleh karena itulah mau tidak mau upaya adaptasi yang ada di Indonesia dalam bentuk infrastruktur, kemudian pemahaman pada masyarakat, penyiapkan adaptive capacity dari pemerintah daerah, itu yang paling utama, Pak Bang David. Kenapa? Karena tidak mungkin lagi, karena ini upaya global yang mungkin tanda kutip masih sangat lamban sekali dalam upaya mengatasi pemanasan global ini. Dan kita adalah daerah yang cukup rentan untuk bisa bertahan dengan kuat menghadapi cuaca ekstrem seperti hanya siklon senyal seperti ini. Baik, bicara soal wilayah yang cukup rentan. Jadi tidak bisa secara cepat, Bang David ini. Tidak bisa. Mau tidak mau kita menghadapi saja. Nah, bagaimana menghadapinya? Tentu kita tingkatkan adaptive capacity-nya, kemampuan adaptif kita ini. Jadi masih butuh waktu yang lama begitu ya untuk persis bisa. Persis sekali. Dan mau tidak mau apa yang dilakukan saat ini adalah bagaimana memperkuat kemampuan kita, infrastruktur kita, masyarakat kita, dan prediksi cuaca kita harus lebih hebat lagi, harus lebih jauh hari lagi. Sebelum bencana terjadi, maka kita sudah siap. Gambarannya tuh seperti apa ya, Bang? Gambaran yang Anda maksud dengan harus lebih hebat lagi infrastrukturnya, semua pendukungnya itu seperti apa supaya kita ada gambarannya begitu? Yang pertama, Bang David, kita harus memprediksinya jauh-jauh hari. Saya sengaja background saya di sini. Karena apa? Karena ternyata siklon Senya itu sudah terdeteksi sebelum tanggal 26. 23 sudah muncul dianya. Nah, harusnya kita sudah mengumumkan sejauh hari sebelumnya. Yang kedua, mesti ada koordinasi yang bagus dengan PUPR. Karena yang mengumumkan tentang banjir itulah PUPR. Kemudian
mesti ada koordinasi lapang yang kuat juga dengan dua instansi sekaligus. Satu BPBD, BNPB, dan Pemda yang akan menghadapi itu. Jika dalam satu meja tadi kita umumkan ini akan terjadi 5 hari lagi akan ada badai atau siklon tropis dan akan terdampak kepada wilayah seperti ABCD seperti ini. Nah, early Itu warning system yang seperti ini sebenarnya sudah jalan belum kalau Anda perhatikan? Saya kira kita perlu improvement, Bang David. Faktanya apa? Diumumkan saat pada hari itu atau beberapa jam sebelumnya. Walaupun memang ada sebelumnya diumumkan, tetapi narasi yang kita bangun itu tidak mampu menarik perhatian daripada masyarakat. Tidak mampu menarik perhatian pada stakeholder supaya bersiap-siap. Sehingga kesannya kita sangat tergopoh-gopoh, Bang David. Nah, ini yang membuat masalahnya jadi besar ini. Sehingga kita seakan-akan tidak siap. Memang tidak siap akhirnya itu. Apalagi kita ini yang pertama kita dapatkan suatu siklon yang masuk ke daratan. Yang selama ini belum pernah. Selama ini kita cuma ke bagian ekornya saja, Bang David. Nah, sekarang dia masuk. Nah, ditambah lagi sistem kita yang belum sempurna, Bang David. Harusnya nih kalau kita lihat sini, saya sengaja tampilkan tanggal 23 November itu sudah masuk siklon itu ke Indonesia. Nah, kalau tanggal 23 kita umumkan, maka kalau dia 26 dia masuk itu, maka kita punya waktu 3 hari untuk siap-siap, Bang David. Siapa itu menghadapi siap-siap? Ya, stakeholder, masyarakat. Langsung kita perlu setiap 6 jam kita lakukan ini. Fresh conference, ditambah dengan media tentunya. Pasti ini akan berkurang dampak kita. Nah, di samping tentunya kita ada persoalan-persoalan lingkungan yang perlu menjadi PR kita untuk perbaikan lingkungan di masa mendatang. Nah, inilah saya kira ini perlu tangan-tangan yang bagus dari pimpinan negara kita untuk bisa meneruskan ini sehingga kita kuat. Tidak bisa lagi kita menyerahkan kepada international conference seperti COP di Belem ini. Saya hadir di situ. Kita harus kuatkan diri, Bang David. Kuatkan ekosistem kita, masyarakat kita, dan juga kebijakan dan juga tata kelola. Oke, anggaplah ini mungkin karena baru pertama kali atau maksudnya begini, biasanya tuh buntutnya, tapi sekarang sudah mulai berangkat ke darat. Nah, ini jadi pelajaran yang sangat berharga, bisa menjadi contoh juga bagi masyarakat. Tetapi bagaimana mendorong masyarakat itu mau keluar itu menjadi PR juga ya, maksudnya dari rumah mereka, karena buat mereka, wah ini mau ditinggalin bagaimana gitu. Itu gimana caranya menurut Anda kalau Anda punya pengalaman yang sebelum-sebelumnya? Ya. Jadi gini, Bang David, mau tidak mau masyarakat itu harus dipaksa dengan berbagai cara, Bang David. Nah, saya ingat sekali kalau kita berada di Eropa, itu kalau misalnya jangankan ini, dengan adanya informasi yang akurat mengatakan bahwasanya besok akan ada badai salju, ketebalan sekian. Nah, bahasa seperti itu masyarakat paham. Oh, kalau ketebalannya 1 meter, maka saya tidak keluar. Nah, ini saya kira mungkin bahasa kita juga harus kita tingkatkan dalam bentuk bahasa yang bisa memberikan pengertian pada masyarakat ini adalah bahaya. Tidak bahasa biasa-biasa saja. Maksudnya bahasa yang benar-benar lugas gitu bahwa ini akan berpotensi banjir setinggi 2 meter, 3 meter begitu. Atau begitu? Persis, Bang David. Oleh karena itulah kita himbau stakeholder terkait untuk bisa memprediksi bukan curah hujan saja, tapi dampaknya. Orang lebih serem mengatakan wilayah kelurahan ini banjir, itu baru orang kalut, Pak. Tapi kalau hanya sekedar saja hujan tinggi, orang nggak paham maksudnya itu apa gitu. Apalagi di kota, misalnya satu kecamatan, orang nggak paham. Tapi kalau nama kelurahannya dia, misalnya saya tinggal di daerah ini nih, daerah A. Maka orang paham, oh berarti ini akan daerah saya ini. Nah, seperti itu. Baik. Dan juga yang kedua adalah kita masuk pada semua media, TV, SMS. Masuk ke situ. Jadi jangan berharap masyarakat mendownload suatu aplikasi, jangan berharap. Tapi paksa dengan Kemenko Info untuk bisa memberikan informasi bila terdampak, maka keluar perintah seperti itu. Seperti gempa begitu ya. Betul. Tidak perlu mereka download. Jadi informasi SMS yang langsung eye catching gitu ya, atau yang ear catching yang betul-betul langsung waspada, rakyat langsung waspada begitu ya. Informasi. Ya, baik. Persis, saya pergi ke mall, tahu dapat SMS ada produk ini. Sama persis kita paksa masyarakat membuka itu. Nah, lama-kelamaan budaya akan muncul. Nah, kalau tidak, orang tidak akan mau. Orang saat ini budaya masyarakat, budaya saya menerima tinggal saya disuapin, tidak saya mencari, tidak perlu mereka, nggak mau lagi mereka. Nah, kita ikuti saja seperti itu dengan berbagai cara. Bang, bicara soal wilayah tadi, Bang David, siap. Ya, bisakah Anda jelaskan mungkin singkat saja wilayah mana saja yang akan terdampak siklon yakini mulai
akan berpindah misalnya ke wilayah Jawa atau kemana gitu. Bisa nggak Anda sampaikan kepada kami? Betul. Yang harus waspada Setidaknya gitu. ada tiga kelompok wilayah. Yang pertama adalah segitiga Laut Banda, Laut Arafura, dan Flores. Ini adalah inkubator siklon Indonesia Timur, itu yang pertama. Yang kedua adalah Jawa dan NTT. Ya. Saya melihat justru pada tanggal 12, 13, atau 10, 11, 12, 13, ada potensi adanya cuaca ekstrim di wilayah ini. Jawa dan hingga NTT. Jawa dan Maka, NTT 12 dan 13 Desember. 11, 12, 13. 11, Itu potensi cukup besar. Mungkin pada awalnya saya melihat akan ada namanya siklon. Tapi kelihatannya dinamika menyebabkan tidak siklon. Tetapi cuaca ekstrimnya tuh bisa 2 hari berturut-turut, Bang David. Itu Baik. wilayah yang kedua. Jadi yang ini ketiga adalah... sudah warning ya Bang ya? Ini adalah warning ya? Betul Bang David. Betul. Nah saya kira, seperti itu yang disampaikan kepada masyarakat, hati-hati wilayah ini. Dan kalau perlu Baik. kita sebutkan nama-nama daerahnya dengan tepat. Jangan skala provinsi, orang tidak peduli. Kalau Jakarta mana nih? Sebutkan saja nama kelurahannya, kecamatannya, itu lebih bagus. Dan menurut saya walaupun salah tidak apa-apa, tapi Ya. kita lama-lama makin bagus boda kita, semakin tepat kita, semakin orang aware. Nah, Baik. sehingga orang makin percaya pada informasi. Yang ketiga, daerahnya adalah pesisir barat Sumatera Selatan dan Lampung. Nah, kenapa? Karena di situ ada IOD, kita ada namanya siklon yang kemarin itu juga sumbangan siklon yang ada di bagian barat dekat wilayah India. Menyuplai juga Bang David, sehingga sumber daya uap airnya dengan hujannya juga masuk ke wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat, seperti itu. Baik, jadi ini warning lagi, sekali lagi bahwa ini warning untuk wilayah Jawa dan juga NTT serta Sumatera Selatan ya, juga itu harus berjaga-jaga betul-betul. Pertama adalah Jawa dan NTT. Baik. Ini menjadi warning kita dalam waktu 1-2 minggu mendatang. Baik, terima kasih Bang Army sudah berbagi bersama kami dan juga memberikan early warning system ini, early warning buat seluruh warga, dan kita berharap juga korban yang saat ini tengah dievakuasi mereka juga boleh bisa hidup dengan lebih baik lagi kemudian hari. Amin, dan kita semua juga waspada di seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Army, salam sehat selalu. Sama-sama Bang David. Selamat sore. Bang David.